Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh aplikasi linear regression dan juga logistic regression. Dan dalam dua video yang terpisah, saya akan menjelaskan tutorial multiple regression untuk klasifikasi dan tutorial logistic regression seperti yang hasilnya Anda akan saksikan di dalam video ini. Jadi cara melaksanakannya ada dalam dua video yang terpisah. Nah, kita akan menggunakan case namanya Retail Mart, ya. Data yang akan saudara pakai namanya dari Retail Mart. Kita akan menggunakan linear regression dan juga logistic regression untuk memprediksi apakah customer pregnant atau tidak, hamil atau tidak. Karena bagi perusahaan retail ini akan sangat menguntungkan kalau mereka bisa memprediksi apakah seseorang hamil atau tidak. Karena mereka bisa menjual produk-produk yang terkait dengan kehamilan. Persiapan kelahiran bayi, bahkan setelah nanti bayinya lahir, mereka bisa terus menjualkan produk-produk yang sesuai. Kisah ini, Retail Mart ini hipotetikal, bukan sungguhan. Data yang Anda akan olah di dalam dua modul yang terpisah, itu bukan data sungguhan. Tetapi diinspirasi kisah nyata perusahaan namanya Target. Ini perusahaan retail yang menjual pakaian, kebutuhan sehari-hari, ya, makanan, minuman, suplemen, seperti Hyperstore, ya, mungkin Carrefour begitu, kalau di Indonesia. Nah, kasusnya diangkat oleh majalah terkenal Forbes, majalah bisnis, karena apa? Karena Target mengembangkan model prediksi sehingga mereka bisa mengetahui customer mana yang kira-kira hamil dan mereka jualkan produk-produk kehamilan. Satu kali, dia kirimkan brosur ke sebuah keluarga dan keluarga itu komplain. Ayahnya telepon ke manajer Target, dia bilang, di keluarga kami nggak ada yang hamil. Kenapa kamu kirimkan produk-produk seperti ini? Ya, iklan-iklan produk seperti ini. Ternyata apa yang terjadi? Putri di keluarga itu ternyata hamil. Tentu dia sembunyikan karena ini aib bagi keluarga. Tetapi apa yang terjadi? Target bisa melihat dari prediksi, dari pola perilaku belanja si anak gadis. Sehingga mereka bisa memprediksi dengan cukup keyakinan yang cukup tinggi bahwa sang gadis itu hamil. Dan itu ternyata akurat. Dan kasus ini menjadi kasus yang heboh karena Target bisa mengetahui kehamilan sang putri lebih dulu daripada orang tuanya. Ya, tentu ini bukan kisah yang menyenangkan ya, tetapi ini Anda bisa bayangkan kecanggihan sistem prediksi dan bagaimana bisnis sangat diuntungkan kalau bisa memprediksi perilaku atau keadaan seseorang pelanggan. Ya, kemudian bagaimana cara menggunakan regresi? Langkah-langkahnya seperti apa? Ya, regresi untuk klasifikasi. Pertama, kita harus menentukan dulu fitur-fitur yang akan kita gunakan untuk memprediksi. Ya, nanti dalam kasus kehamilan apa sih yang menjadi prediktornya? Kita sebut juga independent variables. Kemudian, kalau prediktornya bersifat kategorikal, bukan angka, maka kita harus menambahkan dummy variables. Ya, jadi contoh, kalau seseorang jenis kelamin ya, salah satu prediktornya misalnya katakan jenis kelamin. Pria, wanita, atau belum diketahui, datanya kita nggak punya, ya. Maka untuk menggunakan data yang kategorikal, sifatnya bukan angka ya, pria atau wanita itu kan bukan angka, kategori. Kita harus membuat dummy variables. Ya, ingat, itu dummy variables kalau ada model regresi linear atau logistik yang menggunakan dummy, categorical variables, maka Anda harus tambahkan dummy. Ya, kalau mau lihat tutorialnya, lihat di video terpisah. Kemudian kita train model dengan menggunakan data, ya. Jadi data historis kita kumpulkan, lalu kita hitung polanya seperti apa. Artinya waktu kita lakukan training the model, kita menghitung atau mengestimasi koefisien dan titik potong atau intercept dari model regresi kita. Ya, jadi itu istilahnya training atau estimating. Ya, kalau bahasa statistiknya estimation, bahasa machine learningnya training, model training, ya, itu menghitung koefisien regresi. Setelah itu kita lihat berapa R-square-nya, ya, artinya seberapa baik model kita bisa menjelaskan variasi dari kelompok. Kemudian kita akan lihat F-test-nya dan juga melakukan T-statistic T-test, ya. Setelah itu kita menggunakan data yang lain, data yang baru lagi untuk menguji model kita ini bagus nggak prediksinya. Kan sudah keluar koefisiennya. Sekarang kita tinggal tes dengan data yang baru, betul nggak prediksinya? Ya. Nah, ada 4 istilah yang digunakan. Ada presisinya bagus nggak?
ya, true negatif, false positif, dan true positif atau recall. Ya, ini 4 ini akan diuji, dicek ya, lalu kita bisa menilai model kita bagus atau tidak. Dan terakhir kita mereview secara keseluruhan dengan menggunakan yang disebut ROC ya, Receiver Operating Characteristic. Jadi melihat seberapa baik sih model kita ini dibandingkan dengan model lain ya. Seperti itu. Ini langkah-langkah melakukan regresi untuk klasifikasi ya. Jadi contoh kita hari ini adalah menggunakan baik linear regression ya dan juga logistic regression untuk melakukan klasifikasi ya. Nah, jadi dependent variabelnya kita sudah jelas apakah seseorang hamil atau tidak di kasus retail mart ini. Kemudian contoh-contoh fitur itu diambil dari mana? Kok kita bisa tahu ya kira-kira variabelnya apa saja? Yaitu tentu kita lihat pola pembelian masa lalu ya. Dilihat dari customer purchase ya untuk melihat kira-kira ini kayaknya customer hamil belinya apa saja. Ya, itu yang kita sebut predictor atau independent variables. Contohnya mungkin jenis kelamin ya. Nah, kemudian apalagi recently purchased pregnancy test misalnya. Ya, jadi seorang yang baru membeli alat tes kehamilan, kemudian alat pengendali kehamilan, kemudian produk-produk hygiene, membeli suplemen folic acid ini untuk calon bayi biasanya penting ya. Kemudian vitamin-vitamin prenatal sebelum kelahiran, beli yoga DVD, bantal untuk pinggang ya, biasanya ibu-ibu hamil tuh butuh produk itu ya, dia akan untuk mengganjal pinggang. Kemudian juga pakaian-pakaian hamil. Nah, ini semua bisa menjadi prediktor apakah seseorang hamil atau tidak ya. Atau dia pernah membeli rokok dan minuman wine tapi kemudian berhenti karena sedang hamil ya. Ini adalah tanda-tanda fitur-fitur yang bisa digunakan untuk memprediksi apakah seseorang hamil atau tidak ya dalam kasus retail mart ini. Nah, kemudian setelah itu dikumpulkanlah data. Ya, dikumpulkan data. Dalam contoh kasus, ya, ada 6% dari customer retail mart yang hamil. Ya, dikumpulkan datanya 1000. Ya, 1000 data, 500 hamil, 500 tidak. Dalam kenyataannya kan hanya 6%. Ya, retail mart ini sudah tahu ya bahwa dari total customer yang hamil kira-kira 6%. Tetapi untuk menemukan prediktor yang baik, mereka tidak mengumpulkan 6% dari 1000, tapi lebih banyak yang hamil supaya kelihatan cirinya yang hamil itu seperti apa. Jadi kalau yang jumlah yang hamilnya terlalu sedikit, nanti tidak kelihatan cirinya yang hamil itu bedanya apa dengan yang tidak hamil. Jadi dalam sampel mereka ngambil 1000 customer, 1000 baris ya, datanya 1000 cases, ya ke bawah itu 1000 baris, itu 500-nya hamil, 500-nya tidak. Meskipun pelanggannya total hanya 6% ya. Kemudian dengan melihat pola pembelian sebelum terjadi pembelian popok, diaper, kemudian analis ini mengumpulkan fitur-fitur dari pola pembelian keluarga-keluarga yang ada kehamilan ada anggota keluarga yang hamil, ibunya hamil di sana ya. Jadi mereka lihat pola pembelian sebelumnya. Nah, bagaimana retail mart ini bisa tahu ya customer mana yang hamil? Ya tentu salah satu opsinya ditanya ya. Kalau ada orang belanja kan kita harus predik dulu ini hamil apa tidak, kan nggak bisa hanya dari belanjanya ya, tetapi cara paling akurat adalah tanya ya, Anda ini hamil atau tidak. Tapi kan itu sangat costly, repot, dan mungkin tidak banyak yang mau menjawab ya. Kenapa Anda harus tanya saya hamil atau tidak ya? Nah, itu masalah yang ditemukan dalam banyak kasus. Jadi tidak hanya dalam kasus retail mart ini ya, tapi juga dalam kasus membuat regresi lain. Kadang-kadang tidak selalu customer mau berikan datanya. Nah, untuk itu analisnya tidak kehilangan akal ya, maka dia gunakan prediktor lain. Contoh, analisnya memperkirakan. Jadi menggunakan pendekatan yang approximate, nggak akurat memang. Tapi mereka menduga keluarga-keluarga atau customer yang tiba-tiba membeli popok untuk bayi yang baru lahir dan kemudian terus membeli popok, ini pasti ada yang baru lahir di rumahnya. Betul ya, masuk akal. Dan sebelumnya berarti hamil. Nah, itulah yang mereka definisikan sebagai customer hamil. Yang 500 tadi itu taunya bukan dari ditanya satu persatu, tapi mereka identifikasi dari yang beli popok ini. Ya, jadi kalau
beli popok untuk bayi baru lahir, kemudian terus beli terus. Nah, ini termasuk kategori yang harus masuk 500 yang hamil. Ya. Lalu pada masa hamilnya dilihat pola pembelian produk lain. Ya, kan belum beli popok pastinya ya. Nah, dari 500 yang diduga hamil ini, ya sebelumnya hamil karena baru melahirkan, nah itu dilihat pola pembelian masa lalunya seperti apa. Produk-produk apa yang mereka beli. Nah, itulah yang kita sebut training data yang digunakan untuk memprediksi koefisien dari persamaan regresinya. Nah, kalau Anda lihat di tutorial, di sana jauh lebih detail. Saya hanya ceritakan secara umum bagaimana menggunakan hasilnya. Kita menggunakan program di Excel, menggunakan solver. Ada banyak software statistik yang melakukan regresi dengan sangat mudah. Contohnya SPSS, menggunakan R. Ya, banyak sekali software yang bisa melakukan ini dengan cepat dan mudah. Tapi sekarang dalam tutorial ini saya jelaskan dengan menggunakan Excel. Kenapa? Kalau dengan Excel, Anda jadi tahu mekanika di dalamnya, detail-detail langkah-langkahnya seperti apa. Sehingga Anda betul-betul menjadi intuitif. Buat Anda sekarang paham betul-betul, oh begini loh. Kenapa kita ada F-test, kenapa ada T-test, kenapa ada R-square. Jadi sangat-sangat jelas. Ya, cara kerja regresi. Meskipun kalau Anda pakai SPSS, tinggal satu tombol, klik, langsung keluar hasilnya. Dengan R, satu komen, langsung keluar hasilnya. Dengan Excel, ini jauh lebih panjang caranya. Ya, jauh lebih rumit. Tetapi keuntungannya Anda jadi tahu detail-detailnya, ya, seperti itu. Nah, di Excel ada program yang kita sebut solver. Ya, ini adalah sebuah add-ins, ya, Anda bisa install, yang bisa digunakan untuk melakukan maksimalisasi atau minimalisasi. Jadi kalau programnya adalah optimalisasi, ya bisa ke arah maksimum atau minimum, Anda pakai solver. Ya, dan melalui program itu kita bisa mencari koefisien, ya, programnya akan mencari koefisien sehingga error dari prediksinya itu menjadi minimum. Ya, kalau Anda lihat linear regression atau multiple regression ini kan pasti ada errornya antara yang dipredik dengan kenyataannya. Nah, bagaimana koefisien itu ditentukan supaya errornya menjadi minimum, itulah yang diselesaikan oleh solver, ya. Nah, jadi Anda lihat di sini dalam model yang dihasilkan oleh solver, kita akan punya banyak koefisien dan juga ada intercept. Ya, itu adalah B1 sampai B19, ada 19 variabel, ya kita punya X1 sampai dengan X19 dan masing-masing punya koefisien, ya. Kemudian ada juga konstanta B0-nya, intercept ya di sini. Itu angkanya 0,48 di sana. Nah, setelah kita punya koefisien dan konstanta ini, maka kita bisa melakukan prediksi. Ya, itu ada di kolom ini. Prediction ya, linear combination ini adalah prediksinya. Jadi contoh, untuk kasus pertama, di baris pertama ini, kita tinggal kalikan ya, X-nya dengan koefisiennya. Jadi, B0 ditambah B1 kali X1, ditambah B2 kali X2, dan seterusnya. Ya, jadi yang di sini dikalikan dengan koefisien di atas, dan dijumlahkan semua, dan dijumlahkan lagi dengan B0, keluarlah prediksi. Contohnya 0,88. Dan kenyataannya dia hamil, jadi skornya 1. Ada selisih. 1 kurang 0,88 ini 0,12. Ya, selisih ini dikuadratkan dulu supaya kalau nanti kita jumlah dengan yang di bawah tidak saling menghilangkan. Karena namanya prediksi kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas. Jadi caranya adalah kita kuadratkan dulu. Kemudian squared error itu kita kumpulkan, kita jumlahkan semua. Itulah yang disebut menjadi sum squared error. 135 ini, ya. Jadi setelah dilakukan regresi, tetap saja masih terjadi error, ya, dan ini errornya kita kuadratin di jumlah adalah 135 ini. Artinya ini tidak bisa dijelaskan oleh model kita, tetap masih ada kesalahannya prediksinya. Tetapi sudah berkurang karena asalnya adalah 250. Total sum of squares prediksi awalnya 250. Kalau kita melakukan prediksi tanpa regresi adalah ambil rata-rata di tengah-tengah antara 0 dan 1, berarti 0,5 ya. Masih ingat ya contohnya kalau kita melakukan prediksi berat badan dari mahasiswa yang akan masuk ke kelas kita, salah satu caranya kalau tanpa prediktor adalah lihat rata-rata berat badan yang sudah ada di dalam kelas. Ya, jadi kalau kita melakukan prediksi dengan hanya rata-rata tanpa prediktor, itu kita sebut baseline, ya, baseline sebelum ada regresi. Salah satu prediktor yang bisa kita pakai sebenarnya kan ada, contohnya tinggi badan. Seandainya kita tidak pakai tinggi badan, kita hanya pakai average yang ada di kelas, itu kita sebut baseline. Itulah errornya menjadi sekian, 250. Ya.
Tetapi setelah ada regresi sekarang turun menjadi 135 saja yang masih ada errornya. Berarti lebih baik ya. Nah, seperti itu. Jadi solver ini tidak hanya menghitung konstan dan koefisien, karena setelah kita melakukan perhitungan konstan dan koefisien, kita bisa melakukan prediksi dan menghitung seberapa lebih baik ya model kita menjelaskan kehamilan. Nah, itu yang kita sebut dengan R-square. Berapa banyak penjelasan yang dihasilkan oleh model kita? Berapa persen? Satuannya persen ya. Jadi contoh lihat. Kita lihat di sini awalnya baseline kita kan errornya 250. Nah, ini kita tahu rata-rata ya kalau kita tanpa prediktor, hamil kan 1, tidak hamil 0. Berarti rata-ratanya 1 ditambah 0 bagi 2, 0,5. Berarti yang hamil errornya 1 kurang 0,5. Errornya 0,5. Yang tidak hamil skornya 0. Errornya sama juga 0,5. 0 dikurangi rata-ratanya atau rata-ratanya dikurangi 0. Jadi 0,5 buat yang hamil, 0,5 juga errornya buat yang tidak hamil. Jadi kalau dikuadratkan 0,5 kali 0,5 kan 0,25. Ya, dikalikan ada 1000 data. Jadi 0,25 kali 1000 250. Ini error kalau kita hanya menggunakan rata-rata, tidak pakai prediktor. Jadi nggak pakai regresi ya. Nah, setelah regresi ternyata masih ada error 135. Betul? Berarti sudah berkurang 250 dikurangi 135 sebesar 114. Inilah explain sum of squares. Jadi model kita bisa mengurangi errornya sebesar 114 atau menjelaskan dari 250 error semula. Saya bisa jelaskan dengan prediktor ini ada 114 yang bisa dijelaskan oleh model ini. Sisanya 135 ini tetap masih ada errornya ya. Nah, tinggal kita hitung R-square itu adalah rasio antara 114 ini. Jadi itu adalah kontribusi dari si model, pengurangan error dari si model, betul ya, 114 dibandingkan awalnya 250. Itu adalah 0,46%. Ya, jadi itu yang kita sebut R-square ya. Jadi R-square adalah seberapa jauh varians dari outputnya itu bisa dijelaskan oleh prediktor kita. Seberapa baik model kita menjelaskan ya outputnya. Di sini 46% ya. Tentu masih di bawah 50%, tapi lumayan dibanding tidak ada. Oke. Nah, jadi prediktor kita bisa mengurangi varians, mengurangi kesalahan prediksi sebesar 46%. Oke. Nah, kemudian tidak hanya R-square, ini penting sekali ya. Setelah pelajaran ini salah satu tujuannya Anda ngerti apa itu R-square, F-test, T-test. Jadi perhatikan ya. Nah, kemudian F-test itu adalah langkah berikutnya untuk mengetahui apakah kemampuan model kita melakukan prediksi tadi secara keseluruhan, mulai dari B0, B1, B2 sampai dengan B19, secara kombinasi linear itu kemampuan dia menjelaskan kan tadi dihitung 46%. Apakah itu terjadi kebetulan, karena kebetulan sampelnya dapat, atau memang signifikan? Secara keseluruhan, B0, B1 sampai dengan 19, memang punya daya prediksi. Itu yang kita sebut F-test. F-test ya. Jadi, untuk melihat apakah semua kombinasi B0, B1, B2, B3 sampai dengan B19 yang ada di baris ini, itu secara bersama-sama memang angkanya bukan karena kebetulan ada efeknya gitu. Artinya mereka angka-angka itu bukan kebetulan berbeda dari 0. Ya, karena kalau di sampel berkali-kali kita ambil data lagi, jangan-jangan sebenarnya ini nggak ada efeknya. Prediktor ini koefisiennya seharusnya 0 secara keseluruhan ya. Artinya model kita tidak punya daya prediksi secara keseluruhan. Jadi sekali lagi, apa itu F-test? Untuk menilai apakah kemampuan prediksi dari model kita secara keseluruhan, kata kuncinya secara keseluruhan, itu bukan kebetulan. Ya, memang signifikan secara statistik. Nah, kita lihat angka F yang dihasilkan itu 43 dan P-value-nya adalah 4,4 kali 10 pangkat minus 116. Ini sebenarnya artinya 0. Ya. Nah, apa itu P-value? P-value adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan bahwa kemampuan prediksi ini, artinya secara bersama-sama B0 sampai B1, B19 itu kebetulan, terjadi secara kebetulan. Jadi probabilitas bahwa daya prediksi model kita itu terjadinya secara kebetulan, secara keseluruhan ya, B0 sampai
B19. Nah, di sini F-test-nya menunjukkan p-value-nya 4,4 kali 10 pangkat minus 116, ini sebenarnya 0. Artinya 0% kemungkinan 0 ya. 0 P-nya sama dengan 0. 0% kemungkinan bahwa kemampuan prediktifnya tadi terjadi secara kebetulan. Artinya kalau disampel lagi dengan populasi yang sama ya, kita sampel lagi, pasti selalu model kita punya daya prediksi. Ya, tapi kita tidak tahu yang mana dari variabel ini yang signifikan. Ya, secara keseluruhan ini tidak terjadi secara kebetulan. Oke, itu F-test. Nah, sekarang yang berikut T-test. T-test adalah untuk melihat di antara ini semua yang mana yang signifikan. F-test melihat secara keseluruhan kemampuan prediktif secara gabungan itu kebetulan atau bukan. Nah, untuk melihat masing-masing prediktor, apakah yang ini ya pola pembelian birth control, folic acid ini signifikan bisa memprediksi kehamilan atau tidak, kita lihat T-statistik dan T-test, namanya T-test ya. Nah, untuk masing-masing prediktor ada T-statistik dan akhirnya keluar P-value-nya juga, P-value ya. P itu probabilitas ya, artinya sama dengan yang F-test tadi. Ini adalah probabilitas bahwa angka koefisien di atas ini terjadinya karena kebetulan. Ya, artinya sebenarnya kalau dicoba-coba lagi, angkanya sebenarnya 0. Ya, itu yang disebut p-value. Sekali lagi ya, p-value adalah probabilitas bahwa statistik yang kita sedang ukur, ya, entah koefisiennya, seperti ini contohnya tadi koefisiennya, itu sebenarnya ada atau tidak gitu. Ada efeknya atau tidak, 0 atau bukan, ya. Jadi kalau kita lihat contohnya di sini ya, feminine hygiene product, pembelian feminine hygiene product. Koefisiennya kan minus 0,24. Oke, minus 0,24. Nah, P-nya di sini 0. Artinya angka minus 0,24 ini 0% kemungkinannya kalau dicoba-coba lagi, disampel lagi, ini akhirnya jadi 0 rata-ratanya. Ya, artinya ini signifikan. Jadi semua yang angkanya 0, artinya angka-angka di atas ini bukan kebetulan, ini semua signifikan secara statistik ya. Jadi bahasa statistik kalau signifikan itu bukan besar artinya. Signifikan artinya bukan 0. Ya, bukan tidak ada, bukan nihil. Ada, itu artinya signifikan. Berarti ini semua kemungkinannya 0 ya. Yang di sini ada ya 3%, 4%, tapi biasanya batasnya 5%. Nah, beda dengan 3 variabel ini yang p-value-nya 50%. Jadi ada 50% kemungkinan bahwa ini sebenarnya 0. Ya, koefisiennya ini nggak terlalu efek, ya, tidak signifikan. Jadi ini guideline-nya biasanya seperti ini. Semua p-value yang di atas 5% kita anggap tidak signifikan variabelnya, karena terlalu besar kemungkinannya kalau dicoba lagi itu sebenarnya 0. Ya, jadi sekarang dari semua koefisien ini kita tahu angka-angka yang di bawah 5%, p-value-nya ini semua signifikan. Jadi Anda boleh yakin ini memang ada pengaruhnya. Ya, seperti itu. Itu yang disebut T-test. Jadi melihatnya satu persatu. Ya, contoh yang yoga kita bisa lihat p-value-nya, body pilio ini ada 3% kemungkinan ini sebenarnya 0, tapi 3% kan kecil ya, di bawah 5%. Oke, Anda sudah belajar R-square, F-test, dan T-test. Ya, saya akan buat summary-nya. Jadi R-square adalah persentase berapa yang saya bisa jelaskan explain sum of squares dibanding total sum of squares. Ini adalah baseline ya. Kalau saya hanya pakai average, ya, nggak pakai regresi, itu errornya akan disebut TSS. Setelah saya pakai regresi, berkurang sebesar ESS. Jadi daya penjelasan atau daya prediksi dari model saya adalah tinggal dibagi ya, rasio antara explanation-nya dibanding total awalnya. Explain sum of squares dibagi total sum of squares. Itu kita sebut R-square. Dalam contoh kita tadi 46% ya. Jadi ini adalah untuk menilai kecocokan ya, goodness of fit. Seberapa baik model kita bisa menjelaskan kenyataan. How good is our fit? Ya, jadi biarpun bisa menjelaskan, seberapa banyak penjelasannya, gitu kan? Nah, jadi 46% bisa dijelaskan oleh model kita. Nah, F-test, apakah daya prediksinya tadi bukan kebetulan? Secara keseluruhan itu ada berapa kemungkinannya sebenarnya kalau diulang lagi itu 0. Nah, kebetulan angka di kita ya, angka yang dihasilkan oleh analisis kita itu 43 F-nya sehingga timbul p-value 0. Artinya 0% kemungkinan bahwa
korelasi-korelasi yang ada tadi, ya, semua koefisien tadi mulai dari B0 sampai B19 secara keseluruhan. Ingat kata kuncinya secara gabungan ya. Daya prediksi secara gabungannya itu bukan kebetulan artinya. 0% kemungkinannya itu terjadi secara kebetulan. Itu yang disebut F-test. T-test melihatnya satu persatu per variabel. Variabel mana saja yang signifikan. Ya, nah semua yang di atas 5% tidak signifikan karena terlalu besar kemungkinan sebenarnya kalau diulang dia menjadi 0 ya. Dan dalam analisis kita dalam video tutorial nanti Anda bisa lihat ada 3 variabel ya. Female itu tidak signifikan, kemudian apakah dia tinggal di rumah itu juga nggak signifikan karena orang hamil bisa di mana saja ya. Yang female ini juga tidak signifikan loh. Kenapa? Karena ada banyak juga perempuan tidak hamil. Jadi kalau dia perempuan belum tentu hamil kan. Ya, jadi ini nggak bisa dipakai untuk memprediksi, tinggal di rumah juga tidak bisa dipakai untuk prediksi, apartemen, tinggal di apartemen juga tidak, karena orang hamil bisa tinggal di mana saja, di apartemen, di rumah, dan sebagainya. Ya. Jadi menurut T-test, 3 ini tidak signifikan. Jadi dalam analisis ke depan berikutnya, Retail Mart bisa membuang ketiga variabel ini. Ya, kemudian setelah itu kita lakukan prediksi. Kita akan nilai ya akurasi prediksinya. Ya, setelah modelnya jadi kita tahu itu signifikan. Sekarang saya pengen gunakan untuk melakukan prediksi customer baru. Ya, untuk itu saya akan kumpulkan data baru, disebutnya holdout set, data customer yang baru. Ya, dan memilihnya harus random. Ya, jangan ada polanya gitu ya. Kita ambil dari customer baru lagi. Kita sudah tahu dari seluruh customer 6% yang akan hamil ya, karena kita punya statistik itu. Tetapi kita tidak seperti pada tahap sebelumnya waktu mentrain model, waktu melakukan estimasi koefisien, di mana kita pilih 500 yang hamil, 500 yang tidak. Maka dalam kasus untuk mengujinya, biarlah diuji dalam kenyataan 6% saja yang hamil. Jadi nggak dibuat 50-50. Ya. Kalau dalam training sengaja dibuat 50-50. Kenapa? Supaya lebih kelihatan perbedaan yang hamil dengan yang tidak. Kalau yang hamil sedikit, 6% kan nggak terlalu banyak, nggak kelihatan nanti perbedaannya. Nah, sekarang untuk mengujinya kita pakai di data sesungguhnya di mana hanya ada 6% yang hamil. Ya, jadi kita waktu training kita oversample. Ya, oversample istilahnya pregnant class. Terlalu banyak yang hamilnya waktu itu ya. Nah, setelah kita gunakan prediksi, maka kita bisa tahu ya, ada yang akurat, ada yang tidak akurat, ada yang betul prediksinya, ada yang salah kan? Nah, itu kita gunakan 4 statistik ya untuk menilai akurasinya. Satu yang kita sebut presisi ya. Presisi itu adalah berapa persen dari prediksi kita yang kita bilang positif hamil ternyata memang betul-betul hamil ya, karena tidak semua yang kita prediksi hamil ternyata betul-betul hamil kan. Nah, itu yang kita sebut precision. Ini contohnya di kolom sini ya. Kolom pertama ada 4. Yang kedua specificity, true negatif ya. Dalam kuliah ini saya tidak akan jelaskan total semua ya. Tapi kalau Anda mau lihat ada di tutorial untuk linear regression maupun di logistic regression dijelaskan di sana specificity dan juga false positive. Ya, false positive ya artinya sebenarnya dia tidak hamil tapi kita bilang hamil. Ya, itu yang disebut false positive. Dari semua yang tidak hamil berapa persen yang saya bilang dia hamil, itu disebut false positive. Kemudian yang keempat adalah true positive atau recall. Ini salah satu yang paling penting. True positive ini atau recall itu bayangkan gini, dari semua yang hamil berapa banyak yang saya bisa deteksi. Nah, itu yang disebut true positive. Jadi kalau mau semakin banyak dari semua yang hamil ini terdeteksi, maka alat saya itu harus sensitif. Ya, lebih sensitif lagi. Jadi ambang batasnya mungkin diturunkan sehingga semua yang agak ragu-ragu ini hamil apa enggak, udah aja anggap hamil. Supaya semua yang hamil nanti jangan ada yang lolos. Tapi akibatnya ada kan? Kalau saya buat ambangnya rendah, artinya semua yang ragu-ragu juga saya katakan hamil aja supaya yang betulan hamil jangan lolos gitu ya. Akibatnya akan ada juga yang nggak hamil, jadi divonis hamil. Akibatnya presisinya tadi jadi turun. Ya, persen yang benar tadinya bagus mungkin 100% yang hamil saja. Kalau saya bilang hamil betulan hamil, mungkin jadi kurang jadi 90% atau 95%, ada yang salah. Dia sebenarnya nggak hamil, saya bilang hamil. Kenapa? Karena saya melonggarkan ya kriterianya supaya dalam rangka menaikkan recall.
true positif, ya. Nah, itu adalah business decision, ya, menetapkan mana ambang batas yang dipilih, ya, mana yang diprioritaskan, apakah true positif mau diprioritaskan, karena ini biasanya saling bertolak belakang. Jadi kalau naikkan true positif, ya, presisinya turun. Nah, kalau saya mau presisi, jangan ada yang salah vonis. Kalau saya bilang hamil, pasti hamil, nanti recall-nya jelek. Ya, ada orang-orang yang hamil di luar sana yang saya ragu dan saya nggak bisa bilang dia hamil karena mau akurat gitu. Ya, jadi ini trade off, itu adalah business decision. Ya, sebagai Anda nanti user dari model ini, Anda yang memutuskan mau yang mana. Ya, nah contohnya dalam perang, ya, misalnya menghadapi terorisme. Kalau Anda menduga ini sarang teroris, Anda mau serang, ya, mana yang lebih mahal, ya, precision atau true positif? Kalau katakan dia bukan musuh, terus Anda basmi, Anda berarti membunuh orang tak bersalah. Nah, itu menjadi cost, ya, buat Anda. Bandingkan dengan Anda membiarkan, karena Anda ragu, ya Anda biarkan. Nah, itu harus ditimbang-timbang, ya. Anda biarkan, ternyata ada kemungkinan kan dia betul-betul teroris. Nah, jadi ini pertimbangan mana yang lebih mahal, seperti itu, ya. Baik, lalu saya akan tampilkan dua yang paling penting, ya. Disebutnya ROC, Receiver Operating Characteristic. Ini sangat-sangat penting. Karena ini bagian dari tujuan pembelajaran kuliah kali ini, di mana kita memetakan false positif dengan true positif. Ya, Receiver Operating Characteristic ini dulunya dari radar untuk mendeteksi pesawat musuh. Karena sangat berbahaya kalau teman kita katakan musuh lalu ditembak, atau ada risiko juga ada musuh kita kira teman lalu kita biarkan datang ke markas kita, ini berbahaya, ya. Jadi ini dulu kenapa disebut receiver operating characteristic, karena ini dari perang dunia, ya, dari radar perang ini diciptakan seperti ini. Di sumbu horizontal ini false positif. Jadi false positif artinya kita katakan dia positif padahal dia bukan. Ada berapa persen? Ya, jadi mulai dari 0% sampai 100%. Nah, ke atas true positif, berarti ini recall. Dari semua yang positif, berapa persen yang saya bisa tangkap atau deteksi, identifikasi. Ya, berapa persen dari semua yang positif yang ada di populasi yang bisa saya deteksi dengan alat ukur saya. Nah, kita lihat di sini, ya. Jadi kalau saya di angka 0%, saya nggak mau ada yang salah, ya. Kalau saya bilang hamil, saya nggak mau salah bilang, itu hanya 40% dari orang hamil di populasi yang terdeteksi. Karena ketat sekali. Terus saya bilang saya mau longgar dikit, 10%. Nggak apa-apa lah, ada 10% yang salah. Berarti 10% dari orang yang saya bilang hamil, ternyata nggak hamil. Tapi akibatnya saya naik sampai 70% nih recall-nya. Artinya 70% yang hamil di masyarakat tuh bisa terdeteksi. Saya naikkan lagi errornya sampai 20%, ya. Nggak apa-apa lah, 20% dari orang yang saya bilang hamil sebenarnya enggak. Nah, akibatnya 80% yang ada di masyarakat terdeteksi. Ya, jadi itu seperti ini grafiknya. Ini yang kita sebut ROC. Nah, ingat itu adalah false positif di sumbu horizontal dengan true positif atau recall di sumbu vertikal. Apa tadi recall? Berapa persen dari total yang positif di masyarakat yang bisa saya deteksi? Itu true positif. Oke? Nah, itu yang dilakukan dengan linear regression. Nah, sekarang kita menggunakan satu model yang disebut logistic regression, yang cara kerjanya sedikit berbeda dari regresi biasa. Karena logistic regression ini hanya membagi ke dalam dua kelompok otomatis. Ya, jadi kalau regresi biasa sebenarnya itu adalah untuk menghasilkan sebuah angka prediksi, bukan untuk membagi. Ya, jadi istilah umumnya linear regression lebih banyak digunakan untuk prediksi angka. Ya, memprediksi kalau saya punya input sebesar ini ABCD, maka outputnya berapa begitu. Itu linear regression. Tetapi linear regression juga bisa dipakai untuk klasifikasi. Ya, dimana kalau angkanya di atas angka tertentu saya bilang dia hamil, kalau di bawah tertentu saya bilang tidak hamil. Ya, itu contoh yang dilakukan dalam retail mart ini. Nah, untuk logistic regression dia langsung membagi ke dalam kelompok pregnant atau tidak pregnant. Dan bagusnya kita tidak hanya mendapat angka linear combination, tapi itu dikonversi menjadi probabilitas. Berapa sih probabilitasnya seseorang hamil dan tidak? Ya, lalu bentuk grafiknya sigmoid dan kita akan mencari kecocokan data. Ya, jadi bukan lagi minimalisasi error, tapi mencari maksimum likelihood. Ini beda cara kerjanya. Ya, jadi kurva ini
akan digeser, dicari sampai yang paling dekat dengan datanya. Jadi kalau yang data yang hamil di atas, lihat ya, ini satu yang di atas yang hamil, kita tahu dia hamil punya skor tertentu. Yang ini juga hamil punya skor tertentu ya, linear combination-nya. Demikian juga yang lain ada skor linear combination-nya. Yang tidak hamil juga demikian punya linear combination tertentu ya. Nah, sepintas mata kan kita lihat yang tidak hamil yang bawah ini skornya lebih rendah ya, lebih ada di kiri linear combination-nya. Ya, sementara yang hamil kelihatannya skornya kebanyakan lebih tinggi. Memang ada yang overlap ya. Nah, cara logistic regression akan menggunakan metode maximum likelihood. Jadi dengan metode maximum likelihood ya, kita bisa mencari koefisien dalam model regresinya yang menghasilkan kombinasi linear sedemikian rupa sehingga join likelihood of the data ya, bahwa kemungkinan kita mendapat data-data ini itu menjadi maksimum ya kalau modelnya benar. Jadi contohnya kalau yang putus-putus ini benar, berapa sih kemungkinan saya dapat data yang biru dan orange seperti ini? Nah, itu bisa dihitung. Itu kita sebut likelihood. Terus saya geser lagi modelnya ke tengah. Kalau modelnya seperti ini, berapa sih kemungkinan saya dapat data seperti ini? Itu juga bisa dihitung. Ya. Kemudian yang garis lurus ini, kalau modelnya seperti ini yang benar, maka saya bisa hitung juga berapa kemungkinannya mendapat data-data seperti yang biru dan merah ini. Lalu kita cari yang mana kemungkinannya paling besar, ya, maximum likelihood. Ya, jadi kalau modelnya benar, seberapa mungkin sih saya dapat gabungan data-data seperti yang saya peroleh ini, ya, seperti itu. Nah, dalam tutorial itu dijelaskan, ya. Jadi kita melihat ini hasil kombinasi linear, masih ingat ya tadi ya prediksi kita ini statusnya hamil atau tidak. Ini hasil kombinasi linear B0 ditambah B1 kali X1. Hasil perkalian ini, koefisien dan intercept dengan variabel-variabelnya, keluarlah di kolom ini ya. Jadi baris 1 ini dikalikan koefisien di atas, keluar angkanya di linear combination ini. Kemudian dari sini kita konversi dia menjadi probabilitas. Ya, ini bisa diubah menjadi probability. Ya, kemudian setelah kita tahu berapa probabilitas dia hamil, kita bisa melihat kemungkinan kalau memang dia hamil berapa sih kemungkinannya model ini memprediksi dia hamil. Ya, dan lalu kita hitung berarti likelihoodnya di sini 0,98 ya. Kalau dia memang dia hamil, kan diprediksi probabilitasnya 0,98. Berarti ada 98% kemungkinan kalau model kita benar, kan dia prediksi 98% orang yang dapat skor 4,05 ini hamil. 98% kemungkinannya orang yang skornya 4,05 ini hamil. Berarti kalau saya tanya berapa persen kemungkinannya kalau dia dapat data, dikumpulkan data, dia akan dapat orang yang hamil. Kalau modelnya benar, ya 98% itu. Ya, itu likelihood. Ya. Nah, bagaimana kalau orangnya tidak hamil? Model kita kan bilang 98% kemungkinannya dia hamil. Berarti model kita memprediksi hanya 2% dari populasi yang hamil kalau skornya 4,05. Ya. Dengan demikian, kalau dia statusnya 0, likelihoodnya di sini bukan 0,98, tapi 0,02 alias 2%. Demikian ya, mungkin Anda nggak perlu terlalu jauh tentang likelihood, tapi itu metodenya agak berbeda dengan meminimalisir error prediksi yang digunakan oleh linear regression. Ya, ini model logistik. Ya, nah setelah kita tahu prediksi probabilitasnya, kita bisa menghitung likelihood dan lognya di jumlah dan inilah yang dimaksimalkan. Jadi likelihood ini adalah kecocokan data dengan model kita. Ya, jadi dimaksimalkan, bukan mengurangi error, tapi memaksimalkan kecocokan antara data dengan modelnya. Ya, jadi dengan solver juga Anda bisa keluarkan itu. Nah, jadi setelah Anda punya model logistik, Anda juga bisa melihat ada nggak R-square-nya, berapa F-test dan T-test-nya. Namanya berbeda karena caranya juga beda. Ya, ingat sekali lagi, logistic regression langsung membagi ke dalam dua kelompok. Ya, dengan menghitung probabilitas. Ya, probabilitas di atas 0,5 maka masuk ke dalam event A. Probabilitas di bawah 0,5 masuk ke event B. Ya, jadi karena caranya beda, maka R-square, F-test dan T-test-nya agak berbeda. Ya, disebutnya pseudo R-square untuk R-square-nya, kemudian model deviance dan Wald statistik. Ya, saya nggak perlu jelaskan di sini. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan prediksi. Ya, setelah model logistiknya ada. Nah, kita coba dengan data yang baru. Kita pakai data yang baru. Kita prediksi berapa presisinya.
berapa specificity-nya, berapa false positifnya, dan berapa true positifnya. Ya, masih ingat ya? Setelah itu saya membuat ROC, masih ingat ya? Receiver Operating Characteristic. Ya, di mana saya petakan apa? Di sumbu horizontal adalah false positive rate dan sumbu vertikalnya true positive rate atau recall, ya. Nah, yang menarik ternyata dalam contoh yang dijelaskan secara panjang lebar di tutorial, tapi dalam video ini saya hanya jelaskan summary-nya. Yang menarik apa? Anda lihat yang garis lurus ini adalah hasil linear regression biasa, multiple regression biasa, ya, yang harusnya menghasilkan angka, lalu yang di atas threshold tertentu kita pakai untuk klasifikasi ke kelompok A, kelompok B, ya, hamil dan tidak hamil. Jadi sebenarnya linear regression itu bukan untuk mesin klasifikasi, tapi untuk memprediksi sebuah angka. Tapi kemudian angka itu kita pakai untuk memisahkan case-nya. Jadi kalau dia ada di atas ambang tertentu, maka kita bilang dia hamil. Di bawah tertentu kita bilang tidak hamil. Jadi sebenarnya kurang tepat ya kalau dibilang linear regression digunakan untuk klasifikasi. Ya, banyak orang yang bisa argue itu, tetapi ternyata bisa. Ya, kita pakai. Nah, kita bandingkan dengan logistic regression yang khusus dibuat untuk melakukan klasifikasi ke dalam dua kelompok, ya, dengan metode tadi maximum likelihood. Nah, false positif dan true positifnya kita lihat itu digambarkan untuk yang logistik itu dengan garis putus-putus. Nah, apa yang menarik? Ternyata sama saja. Anda mau pakai yang linear regression dan yang logistic regression, ini yang khusus untuk klasifikasi dua kelompok loh. Ya, yang bawah ini untuk memprediksi sebuah angka sebenarnya. Ternyata nggak beda jauh kan? Dari segi akurasi atau dari segi kualitas prediksinya. Ya, nggak beda jauh. Jadi ternyata hampir sama, nearly identical. Ya, performa saya coba lihat ya, yang lebih bagus kan tentu yang lebih ke atas ini. Artinya errornya kecil ke sebelah kiri, false positifnya kan error semakin ke kiri, dan true positifnya naik. Jadi maunya grafiknya gini nih, ya, ada di sini, ada di sebelah kiri atas. Ya, ternyata enggak kan? Yang logistik dengan yang linear hampir sama. Jadi hampir identikal, sehingga apa sih alasannya orang pakai logistic regression? Ya, kalau di sini dibilang karena practicality, karena logistic regression langsung memberikan angka bukan angka sembarang 200, 300, 17 yang nggak ada artinya, tapi probabilitas masuk kelompok A atau B. Misalnya 0,8. Berarti itu 0,8 terjadinya event, kemungkinannya Anda tahu itu udah sangat mungkin dia masuk kelompok A. Ya, kalau 0,12 berarti rendah kemungkinannya dia masuk kelompok A, misalnya kelompok A itu hamil, ya, rendah probabilitasnya. Anda langsung tahu karena 0 sampai 1 batasnya. Ya, kalau dibilang probabilitas Anda langsung bisa tahu. Tapi kalau dikasih angka, Anda harus tahu dulu kan. Misalnya dikasih angka hasil prediksinya 600. 600 itu masuk A apa B? Anda harus tahu dulu batasnya. Ya, jadi lebih repot kalau pakai linear regression biasa. Ya, itu keuntungannya pakai logistic regression. Dari segi kualitasnya tidak beda jauh hasil prediksinya, tetapi prettier katanya ya, lebih cantik, lebih elok, lebih elegan. Ya, langsung kalau kita masukkan data X, keluar probabilitas dia masuk hamil atau tidak hamil. Oh, 10% kemungkinan hamil, kecil, langsung tahu. Ya, tidak keluar angka saja gitu. Ya, keluar angka 200 itu nggak bisa diinterpretasikan. Jadi itu ya, Anda mesti tahu ternyata memaksa menggunakan multiple regression atau disebut juga linear regression biasa untuk klasifikasi dengan logistic regression, ternyata dalam contoh kita seharusnya performance-nya tidak berbeda jauh. Ya, karena pada dasarnya hanya menetapkan sebuah threshold masuk kelompok A atau B. Ya. Jadi seperti itu. Tetapi logistic regression punya keunggulan apa? Lebih intuitif, lebih mudah diinterpretasikan. Lebih intuitif. Karena kalau angka probabilitas 0 sampai 1, semua orang ngerti maksudnya. Demikian, terima kasih untuk perhatian Anda. Saya mendorong Anda yang ingin tahu bagaimana melakukannya, ya, secara detail, perhitungan linear regression dan juga logistic regression. Bukan dengan software statistik ya, tapi dengan Excel untuk menyaksikan dua video yang telah saya siapkan. Ya, video yang pertama adalah tutorial melakukan multiple regression, maksudnya multiple linear regression dengan Excel, dan yang kedua adalah tutorial melakukan logistic regression di Excel. Terima kasih untuk perhatian Anda, semoga bermanfaat, tetap semangat belajar.